Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam aktivitas kami selama satu hari ini. Dan saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan mampu melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Perselisihan di dalam gereja bukan hal yang baru. Kadang perselisihan terjadi karena perbedaan pemahaman teologi. Namun, seringkali perselisihan terjadi karena berbagai intrik politik demi kepentingan pribadi atau sebagian kelompok. Perselisihan ini banyak membuat jemaat menjadi tawar hati, menyimpan kepahitan, dan kurang menghargai persekutuan. Suasana persekutuan pun akhirnya tidak terasa damai, dan gereja kehilangan kuasa ketika gereja berbicara tentang kesatuan, kasih, dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai perselisihan dalam persekutuan, situasi ini terjadi dalam salah satu jemaat yang cukup sering dipuji dalam Alkitab tentang persekutuannya, yaitu jemaat Filipi. Jemaat Filipi dikenal dengan jemaat yang memiliki persekutuan yang kuat dalam pemberitaan Injil. Mereka mengutus Epafroditus untuk melayani dan mencukupkan keperluan Paulus. Bahkan beberapa kali mereka juga ikut dalam memberikan bantuan keuangan untuk Paulus, termasuk ketika ia ada di dalam penjara. Namun sayangnya jemaat Filipi juga tak luput dari perselisihan. Ada dua orang perempuan terkemuka di sana, yaitu Eudia dan Sintike. Mereka terlibat dalam perselisihan. Untuk itulah Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengirimkan surat untuk menasihati keduanya. Bahkan dengan kasih, Paulus juga mendorong Sungsus, rekan pelayanannya, untuk membantu mendamaikan mereka. Paulus kembali mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah berjuang bersama-sama dalam pemberitaan Injil bersamanya dan bersama orang-orang percaya lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan sebagai umat percaya tentu tidak jarang kita juga dipertemukan, bahkan kita ada dalam perselisihan tersebut. Namun dari firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan, janganlah biarkan kepentingan pribadi menjadi prioritas. Utamakanlah reputasi nama Kristus. Mari segera selesaikan perselisihan dengan berlandaskan kejujuran dan kerendah hatian. Ingatlah saudara-saudara bahwa diri kita ini kepunyaan Allah. Persekutuan yang ada pada kita saat ini adalah kepunyaan Allah. Maka ketika kita berselisih di dalam persekutuan, maka bisa saja kita dapat menjadi batu sandungan di dalam persekutuan ini.
Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, bukalah diri untuk berdamai atas perselisihan yang ada, sehingga kasih Kristus dapat terus kita nyatakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika malam ini Engkau boleh menuntun kami, untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa menjadi pedoman hidup kami. Malam hari ini kami kembali diingatkan, untuk menjadi pribadi yang berlaku benar, dan ketika dalam persekutuan kami terdapat perselisihan, maka mampukan kami, agar kami dapat membuka diri untuk berdamai dengan sesama kami yang berselisih. Mampukan kami agar kami dapat menjaga persekutuan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Bapa, untuk dapat bersikap yang bijak. Malam hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu bersatu hati berdoa untuk sesama kami yang dalam minggu ini ataupun dalam beberapa waktu yang lalu mereka telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikan penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Pakai kami Bapa, agar kami juga dapat menjadi alat penghibur bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, jamah mereka, berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Untuk setiap pribadi, keluarga yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan mau kuatkan mereka. Tuhan, hibur mereka Bapa, dan mampukan kami juga Bapa, agar kami juga dapat menjadi alat Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau boleh menyertai aktivitas kami selama satu hari ini, dan pada malam hari ini kami akan menutup hari ini dengan kami beristirahat. Kiranya Tuhan boleh menjaga istirahat malam kami ini, sehingga keesokan hari ketika Tuhan boleh mempercayakan kami sebuah kehidupan, maka kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.